Renungan minggu ketiga masa Advent tahun B, tanggal 13 Desember 2020. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, hari ini kita bersama-sama masuk dalam minggu ketiga masa Advent dan sering disebut Minggu Gaudete, Minggu Gembira. Maka lilin dalam Corona Advent ini juga menyertakan lilin warna pink, jadi 2 ungu 1 pink sebagai tanda tobat dalam kegembiraan atau gembira dalam bertobat. Kenapa mesti bergembira? Padahal ini masa pertobatan. Apakah tidak salah itu? Apakah mestinya kita harus sedih karena kita banyak dosa? Nah, mari kita mencoba mencari jawabnya. Kenapa kita mesti bergembira? Saudara-saudari terkasih, sebagaimana Yesaya dipanggil untuk mewartakan firman Allah, demikian juga kita. Untuk dapat melaksanakan panggilan Tuhan, manusia harus membangun hubungan intim dengan Tuhan yang akan membuat manusia dimampukan menghidupi gaya hidup Allah dalam diri Yesus Kristus. Nah, itulah alasan utama kita bergembira, yaitu masuk dalam kehidupan ilahi, ambil bagian dalam karya cinta kasih Tuhan. Opo ora seneng manungsa lumrah dimasukkan dalam keluarga Allah dan boleh ikut ambil bagian dalam mewartakan firman ilahi. Namun untuk mampu seperti itu hanya ada satu syarat: memulai kehidupan yang sama sekali baru. Itu syarat utamanya. Itu harus dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lalu bagaimana hidup yang serba baru itu? Paulus kepada jemaat Tesalonika mengajak agar umat Allah selalu bergembira. Orang yang bergembira itu pertanda bahwa orang itu punya harapan. Orang yang punya harapan akan terus berjalan sampai titik akhir apa yang diharapkan itu terlaksana. Orang yang berharap pasti selalu berdoa, karena doa adalah kekuatan penopang harapan kita. Orang yang berdoa itu pertanda orang yang bersyukur dalam segala hal, dan syukur ini harus terwujud dalam hidup dan karya kita sehari-hari sebagai wujud ambil bagian kita dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Paulus juga memberikan rambu-rambunya, yaitu jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya ulangi, Paulus memberikan rambu-rambunya, yaitu jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, dan bila semuanya itu telah kita jalani, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat dalam kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan menggenapinya. Maka sekali lagi kita mesti bersukacita karenanya.
Sangat indah sekali nasihat Santo Paulus. Namun jangan kita hanya terpesona akan keindahan nasihat dalam kata. Kita mesti mencari maknanya bagi kita, agar nasihat itu bisa kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan padamkan roh, demikian Paulus mengawali nasihatnya. Roh, ruah, jiwa, itulah yang menjiwai seluruh hidup dan karya kita. Itulah hati nurani yang sebetulnya suara Tuhan sendiri, bisikan Roh Kudus. Hal ini merupakan inisiatif Tuhan yang maha baik dan maha benar untuk menuntun manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Bisikan roh ini kalau kita ikuti, kita akan selalu mengedepankan yang baik dan benar. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita akan menguji dan menyikapinya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil langkah, ora gerusa-gerusu dan tetap berpihak pada kebaikan. Dan dengan demikian kita akan selalu berusaha untuk menjauh dari segala jenis kejahatan. Dan bila itu dapat kita jalani, kita sungguh akan mengalami kegembiraan. Kita akan selalu mengikuti bisikan Roh Kudus. Kita akan terus berusaha agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Namun hal itu tidak akan sekali jadi. Kenapa? Karena kita manusia itu punya kelebihan namun sekaligus juga kekurangan. Ada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan kecenderungan kepada hal-hal yang buruk. Dan keduanya selalu berdampingan. Ada keinginan baik, namun kadang yang terlaksana ternyata tidak begitu baik. Paulus memperlawankan antara keinginan daging dengan keinginan roh dengan mengatakan demikian. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita lihat dalam Galatia 5:17. Maka baik sekali kiranya kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Injil suci hari ini mengetengahkan dialog antara orang banyak dengan Yohanes Pembaptis. Dialog ini sebetulnya secara tidak langsung merupakan semacam godaan bagi Yohanes Pembaptis agar ia melupakan jati dirinya dan melupakan tugas pokoknya. Istilah kerennya atau istilah menterengnya, agar ia gagal fokus. Karena fokusnya adalah mewartakan terang, yaitu Yohanes Pembaptis punya fokus, yaitu menyiapkan kedatangan sang terang. Maka pertanyaan-pertanyaan dari orang banyak itu sebetulnya secara tidak langsung merupakan godaan agar Yohanes Pembaptis itu gagal fokus. Dia tidak menyiapkan terang tapi menyiapkan diri sendiri, itu gagal fokus namanya. Beberapa imam dan Levi bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Jawabnya tegas, "Aku bukan Mesias." Mengapa begitu jawabannya? Karena banyak orang mengira seperti itu, dia itu Mesias. "Apakah engkau Elia?" tanya mereka. Pertanyaan ini didasari pada pemahaman orang-orang Yahudi sebelum zaman akhir Elia harus datang lebih dahulu. Yesus sendiri mengatakan memang Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Elia datang dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Matius 17 ayat 13 sampai dengan 14. Yohanes Pembaptis melanjutkan setelah pertanyaan mereka semakin gencar. Yohanes Pembaptis melanjutkan demikian,
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Apapun yang ditanyakan orang, dia selalu fokus pada sang terang yang akan datang karena dia memang diutus menyiapkan kedatangannya itu. Dan ini ditegaskan dalam jawaban atas pertanyaan mengapa dia membaptis orang. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya, Dia itu utusan yang menyiapkan kedatangannya dan tidak pantas untuk mewakilinya, apalagi mewartakan dirinya. Yohanes Pembaptis memang penuh wibawa, maka orang bertanya-tanya siapa dia. Namun Yohanes Pembaptis tetap fokus pada sang terang itu sendiri yang lebih berkuasa daripadanya. Yohanes Pembaptis tidak lupa diri dan tetap sadar diri siapa dirinya itu. Inilah kadang yang menggoda kita, yaitu lupa diri, lali asline, yang bisa mengakibatkan dua sikap ekstrim, yaitu sombong atau sebaliknya minder atau rendah diri. Maka kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Itulah nasihat Paulus sekali lagi. Kalau seorang menyangka bahwa dirinya itu berarti, padahal sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Demikian nasihat Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 6 ayat 3. Saudara-saudari terkasih, sang terang yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis itu akan datang, dan kedatangannya akan kita peringati pada hari raya Natal nanti. Lalu bagaimana mestinya cara kita merayakannya? Yang jelas kita harus tetap fokus pada Kristus. Jangan sampai kita berubah fokus hanya karena ingin kepuasan diri atau kepuasan kelompok. Pertama, seluruh persiapan hendaknya terarah pada Yesus sebagai terang yang bersinar dalam kegelapan. Kita sadar diri dan mengaku diri orang berdosa, hidup dalam kegelapan. Maka untuk dapat menyambut sang terang, kita harus bertobat sebagaimana dengan lantang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Itu pertama kali yang harus kita siapkan dalam merayakan hari raya Natal, yaitu kita harus bertobat supaya kita fokus menyambut sang terang. Yang kedua, kita tidak boleh gagal fokus. Fokus menantikan sang terang, Mesias sang juru selamat yang mulia, penuh kasih, pembawa damai. Saya ulangi yang kedua, kita tidak boleh gagal fokus. Fokus menantikan sang terang, Mesias sang juru selamat yang mulia, penuh kasih, pembawa damai. Maka nuansa damai, sederhana dan penuh kasih semoga tercermin dalam perayaan-perayaan kita, juga dalam hiasan maupun lagu-lagu Natal, lebih-lebih Natal di masa pandemik ini. Kita diajak fokus menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga rela masuk dalam sejarah manusia dengan segala permasalahannya. Allah Maha Besar, tapi jangan lupa Allah Maha Kasih. Maka kita anak-anaknya pun juga harus berjiwa besar yang tak henti-hentinya membawa kasih dan damai. Marilah kita serukan sekali lagi pernyataan Paulus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7. Saudara-saudariku terkasih, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, dan senyum selalu, berkah dalam. Bayat 13 Desember 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin. Jiwaku